Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, baik, kita masuk di bab 8 yaitu terkait dengan judul materinya yaitu peduli lingkungan. Ada 6 pokok bahasan yang dipelajari di bab 8 ini, namun untuk pertemuan pada kali ini yaitu pokok bahasannya adalah terkait dengan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya, serta konsep Islam tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ya, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu konsep lingkungan. Jadi ini menurut para ahli ya, lingkungan yaitu segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, yang ada di sekitar kita ya, baik merupakan benda mati ataupun hidup, serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Jadi lingkungan itu segala hal yang membuat terpengaruh maupun memberikan pengaruh terhadap segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa lingkungan yaitu semua benda, kondisi, serta keadaannya yang mana memberikan pengaruh pada tempat di mana manusia tinggal. Nah, begitupun sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi berdasarkan pengertian yang tadi, ditariklah kesimpulan bahwa lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang terbentang luas sekitar kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat beraktivitas serta memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh manusia. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, artinya adalah Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyempurnakan semua ciptaan yang Allah berikan terhadap kita makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Jadi patutlah kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan, sudah menyempurnakan segala ciptaannya untuk bagaimana kita bisa menikmati yang ada di bumi ini. Oke, kita lanjut. Nah, lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik yaitu segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, virus, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik, seperti bebatuan, mineral, tanah, maupun unsur alam lainnya. Jadi
kita sudah bisa membedakan antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Jadi lingkungan biotik itu yang bernyawa, sedangkan lingkungan abiotik itu yang tidak bernyawa. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, tahu tidak kenapa terjadi pencemaran lingkungan? Pasti sudah terbayangkan, tentu hal tersebut terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Banyaknya sampah-sampah yang berserakan, kurangnya kebersihan kita terhadap lingkungan. Dan fenomena-fenomena sekarang yang terjadi, kita bisa lihat banyaknya banjir di mana-mana itu disebabkan karena kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Dimulai dari hal-hal kecil, kita menggunakan plastik-plastik sekali pakai, yang harusnya kita daur ulang misalkan, atau kalau tidak kita daur ulang, kita buang sampah pada tempatnya. Nah, itu semua terjadi karena kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Sudah dibahas di dalam surah Al-Rum ayat 41 yang artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, di dalam surah Al-Rum ayat 41 ini sudah jelas bahwa eh, segala hal, segala kerusakan yang ada di muka bumi ini itu disebabkan karena ulah manusia sendiri. Allah memberikan tempat sebaik-baiknya untuk manusia, lingkungan yang baik, tetapi manusia itu sendiri yang menyebabkan kerusakan tersebut. Banjir di mana-mana, itu semua disebabkan karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Ya, cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.